Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Fitri Bunayah dengan NPM 1811050460 dengan jurusan Pendidikan Matematika, kelompok PPL 75 UIN Raden Intan Lampung dengan dosen pembimbing lapangan Dewi Kurniawati MPD. Oke, di sini saya akan mengajar terkait tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Mari kita simak dalam video mengajar daring berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk semua siswa yang belum menghidupkan videonya, silakan hidupkan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mungkin silakan Farel untuk memimpin doanya pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, baiknya kita dimulai. Berdoa selesai. Oke. Langsung kita mulai pembelajaran hari ini. Mungkin absen nanti bisa di akhiran ya. Ibu share screen dulu. Oke, di sini bisa kelihatan. Cara membuat Sudah kelihatan belum, Nak? sudah. Oke, di sini. Hari ini kita akan belajar tentang bab 4. Bisa dibuka di buku cetaknya. Bab 4 yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama yaitu persamaan. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Di sini ada kalimat terbuka. Nah, berarti kalau kalimat terbuka itu apa sih, Bu? Apakah ada istilah kalimat tertutup? Mari kita simak di slide selanjutnya. Di sini kalimat tertutup, yaitu kalimat yang sudah dapat dinyatakan itu 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti di sini kan benar kan? 3 pangkat 2 yaitu 3 kali 3 sama dengan 9, itu benar. Yang contoh kedua yaitu 2 kurang dari ya, sebentar. Yang kedua yaitu 2 kurang dari 1, yaitu salah. Kenapa salah? Aslinya kan 1 kurang dari 2, bukan 2 kurang dari 1 kan? Berarti ini bisa dinyatakan nilai kebenarannya. Lanjut ke kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka di sini kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contoh, yang pertama yaitu X min 2 sama dengan 1. Nah, di sini belum tentu kan, belum ditentukan kan nilai kebenarannya. Karena apa? Di sini soal yang pertama belum bisa kita buktikan ini benar atau salah. Nah, karena di sini X-nya ini belum mempunyai nilai. Nah, lanjut ke yang soal kedua. Seperti soal pertama sama saja, X kurang dari 2. Nah, di sini juga sama, nilai kebenarannya belum ditentukan di sini, belum ditemukan. Jadi, di sini belum bisa ditentukan benar atau salahnya. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, lanjut ya. Persamaan linear satu variabel, PLSP. Yaitu definisinya kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Yang Ibu garis bawahi ini adalah tanda kuncinya. Perhatikan baik-baik, kalimat terbuka tadi sudah dijelaskan sebelumnya, dan ini memiliki tanda sama dengan tanda kuncinya, dan mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertingginya dari variabelnya adalah 1. Ini tanda kuncinya ya, bisa kalian ingat. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu bentuk umum PLSP.
Untuk setiap A, B, dan C bilangan real, jadi bentuk umum PLSP adalah AX plus B sama dengan C. A adalah koefisien, A tidak boleh sama dengan 0. Dan X itu adalah variabelnya. B adalah konstanta, C adalah konstanta. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu menyelesaikan PLSP. Tujuannya apa sih, Bu? Jadi tujuannya di sini mencari himpunan penyelesaian dari PLSP, yaitu mencari nilai dari variabelnya. Nah, caranya gimana, Bu? Oke, di sini caranya kan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Oke, di sini dengan kata-kata. Oke, baik. Kita lanjut ke slide selanjutnya untuk langsung ke contoh soal. Biar kalian paham ya. Soal selanjutnya di sini. Contoh soal menyelesaikan PLSP. Soal yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan 2 dalam kurung X min 4 ditambah 5X sama dengan 3, sama dengan 34. Jawab. Kita tulis soalnya di sini, 2 dalam kurung X min 4 ditambah 5X sama dengan 34. Langkah kedua, dikaliin dulu 2 kali X dan 2 kali min 4. 2 kali X, 2X, 2 kali min 4, min 8. Plus 5X sama dengan 34. Terus kita operasikan di sini. Di sini kan ada suku sejenis, bisa dikelompokkan. 2X sama plus 5X. 2X tambah 5X yaitu 7X. Min 8 sama dengan 34. Nah, langkah selanjutnya yaitu tambahkan kedua ruas dengan 8. 7X min 8 plus 8. Nah, kenapa harus ditambahkan? Biar hasilnya di sini habis. Yang sebelah kiri. Tapi jangan sebelah kirinya aja yang ditambah dengan 8, tapi sebelah kanannya juga ditambah 8. Jadi sama-sama ditambah 8. Min 8 tambah 8 itu habis. 34 tambah 8 yaitu 42. Nah, jadi 7X sama dengan 42. Bagikan kedua ruas dengan 7. Di sini belum habis kan, karena X-nya ini belum bernilai 1. Jadi, kita bagikan, sama-sama dibagi 7. 7X bagi 7, hasilnya 1 kan. Nah, sisalah X. 42 bagi 7 yaitu 7. Jadi, X sama dengan 7. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham? Paham. Paham tidak? Paham, Bu. Paham. Kalau yang belum paham silakan ditanyakan ya. Kalau sudah paham, Ibu lanjut ke slide selanjutnya yaitu pertidaksamaan. Apa sih pertidaksamaan itu? Jadi pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan. Jadi tanda ketaksamaan itu adalah di sini nih, bisa diperhatikan, tidak sama dengan, terdiri dari beberapa simbol. Jadi di sini simbolnya ada 4. Yang pertama, yang ini lebih besar dari. Yang kedua yaitu kurang dari. Yang ketiga yaitu lebih besar sama dengan. Yang keempat yaitu kurang dari sama dengan. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSP. Jadi di sini definisinya adalah sama saja kayak PLSP, cuman beda di tanda. Oke, kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Oke, ini adalah tanda kuncinya. Kalian pahamin. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu bentuk umum PTLSP. Untuk setiap A, B, dan C adalah bilangan real. Bentuk umumnya adalah AX ditambah B tidak sama dengan C. Oke, yang A ini adalah koefisien, A tidak boleh sama dengan 0. X itu adalah variabel, B ini adalah konstanta, C ini adalah konstanta,
Yang tanda di sini adalah simbol. Habis itu di sini ada simbolnya 4. Masih ngajar. Nanti ya. Ini masih direkam masalahnya. Oke, di sini ada tanda ketaksamaan ya. Ini yang ada di sini definisinya, definisi yang di sini. Definisi yang di sini. Oke, simbolnya kan, simbolnya ada 4. Berarti lebih besar, kurang dari, lebih besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Oke, di sini. Lanjut ke menyelesaikan PTLSP. Tujuannya apa, Bu? Jadi tujuannya di sini mencari himpunan penyelesaian dari PTLSP, yaitu mencari nilai dari variabelnya. Caranya apa, Bu? Caranya di sini ada 3. Yang pertama, menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang ketiga, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama. Tetapi tanda ketaksamaannya berubah arah. Oke, kita langsung masuk soal biar lebih paham. Contoh soal menyelesaikan PTLSP. Yang pertama, 2x ditambah 8 lebih besar dari 0. Jawab, kita tulis soalnya lagi, 2x plus 8 lebih besar dari 0. Langkah kedua, kurangkan kedua ruas dengan 8. Kenapa, Bu, harus dikurangkan? Karena biar di sini konstanta yang sebelah kiri biar habis. 2x plus 8 dikurang 8. Nah, di sini kan udah plus, berarti dikuranglah 8. Nah, kalau di sini kurang 8, berarti sebelah kanan harus dikurang 8. 8 kurang 8 habis, 0 kurang 8 hasilnya min 8. Jadi, langkah ketiga yaitu 2x lebih besar dari min 8. Untuk langkah selanjutnya yaitu bagikan kedua ruas dengan 2. Kok 2, Bu? Karena di sini kan harus habis juga di sini. Harus sisanya nilainya 1. Jadi 2 bagi 2 X lebih besar dari min 8. Ini dibagi 2 juga, sama-sama dibagi 2. Jadi 2 bagi 2, sisanya 1, sisanya X kan lebih besar dari min 4. Nah, min 4 ini dari min 8 dibagi 2. Hasilnya min 4. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Oh, anak-anak, gimana anak-anak? Sudah paham? Paham, Bu. Bu, mau nanya, Bu. Iya, silakan. Yang min 8 itu kok bisa min 8, Bu? Yang mana nih? Yang di sini? Ya, yang min 8. Yang 0 kurang 8. 0 min 8. Iya. Oke. 0 min 8 di sini nih perhatikan. Nih, ini kan ada kan bacaan kurangkan kedua ruas dengan oke, di sini salah Ibu ngetiknya ya. Di sini min 8. Kurangkan dengan 8 ya, benar, kurangkan dengan 8. Di sini nih. Biar habis sebelah kiri, perhatikan. Biar habis berarti kan harus dibagi dengan 8 kan? 8 kurang 8 kan habis. Itu sebelah kiri. Sebelah kiri dikurang dengan 8 dan sebelah kanan harus dikurang juga dengan 8. Gitu. Paham? Sampai sini? Jadi kanan kiri harus dikasih sama-sama. Nah, jadi hasilnya kan 0 kurang 8 min 8 tuh. Nah, 8 kurang 8 ini habis. Nah, 2x lebih besar dari min 8. Nah, ini di sini belum selesai. Karena apa? Karena x-nya ini belum bernilai 1. Di sini masih 2x. Dia harus nilainya 1 nih. Harus nilai x. Jadi, gimana caranya, Bu? Kita bagikan kedua ruas dengan 2. Jadi, 2 bagi 2, x lebih besar dari min 8 per 2. 2 bagi 2 habis. Sisa 1 ya, bukan habis 0 ya. Sisa 1. Yaitu X, min 8 bagi 2, yaitu min 4. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apakah masih kurang jelas? Jelas, Bu. Oke, yang lain? Yang lain, silakan hidupkan videonya ya, Nak. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu
Kalian jangan nyatet dulu, yang penting kalian paham dulu. Nanti PPT-nya Ibu share di grup, silakan kalian catat. Kalau untuk sekarang kalian pahami ya Ibu jelaskan di sini. Soal nomor 2, yaitu min 2x dikurang 2 kurang dari sama dengan 12. Jawab. Tambahkan air. Nah, di sini kita tulis lagi soalnya. Min 2x dikurang 2 lebih besar dari sama dengan 12. Ini lebih besar ya, lebih besar dari sama dengan 12. Yaitu tambahkan kedua ruas dengan 2. Nah, biar hasilnya ini habis nih. Konstanta yang sebelah kiri ini biar habis. Jadi, min 2, biar gimana caranya Bu bisa 0? Berarti dia harus ditambah dengan 2. Min 2 tambah 2 hasilnya habis. Kalau sebelah kirinya ditambah 2, berarti sebelah kanannya harus ditambah 2. Jadi di sini min 2x dikurang 2 ditambah 2 lebih besar dari sama dengan 12 tambah 2. Nah, min 2 tambah 2 ini hasilnya 0 habis. 12 tambah 2 ini hasilnya 14. Jadi min 2x lebih besar dari sama dengan 14. Lalu bagikan kedua ruas dengan min 2. Sehingga tanda ketaksamaannya berubah. Jadi, kalau di sini dibagi dengan negatif, mau negatif berapapun, negatif 1, negatif 3, negatif 5, basing itu angkanya, dia akan berubah tandanya, yang ini. Yang ketaksamaan ini. Jadi, min 2 dibagi min 2x, di sini berubah nih. Yang aslinya lebih besar dari sama dengan, jadi berubah karena dia dibagi min 2. Jadi kurang dari sama dengan 14 per min 2. Min 2 bagi min 2 hasilnya 1, X. 14 bagi min 2 yaitu 7. Kenapa dia bukan min Bu? Karena dia sudah berubah tandanya. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Yang lain? Tidak ada. Oke. Lanjut. Contoh dan bukan contoh dari PLSP dan PTSLV. Yang pertama yaitu Y-1 sama dengan 0. Dia di sini adalah tidak-samaan linear satu variabel. Ada yang bisa? Silakan. Ibu catat kalau ada yang bisa. Kenapa dia bisa disebutkan dengan pertidaksamaan linear satu variabel? Atau Ibu mau contohin dulu? Gimana? Atau Ibu mau jelasin dulu satu soal? Jelasin aja, Bu. Oke, Ibu jelasin satu soal ya. Silakan untuk siswa yang belum menghidupkan kamera, silakan hidupkan ya, Nak. Nah, di sini soal nomor 1, perhatikan baik-baik. Y-1 sama dengan 0. Nah, kenapa dia bisa disebutkan pertidaksamaan linear satu variabel, Bu? Jadi, ingat definisi awal. Persamaan linear satu variabel yaitu kalimat terbuka yang ditandai dengan tanda sama dengan. Oke, di sini tanda sama dengan, berarti dia udah memenuhi satu syarat. Yang kedua, dia memiliki nilai variabelnya adalah 1. Di sini variabelnya Y, nilainya 1. Di sini nilainya 1 ya, bukan 2, bukan 3. Perhatikan kursor Ibu di sini. Nah, oke. Udah 2 itu udah memenuhi, variabelnya memenuhi nilainya 1. Yang ketiga adalah variabelnya mempunyai pangkat nilainya 1. Di sini pangkatnya adalah 1, bukan Y kuadrat, Y pangkat 3, Y pangkat 4. Itu enggak kan? Berarti Y-nya cuma 1. Berarti di sini memenuhi pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, soal nomor 2 ada yang bisa? Silakan. Kalau belum ini, silakan pahami, Ibu jelaskan ya, karena waktunya juga terbatas. Yang kedua yaitu 2 min X sama dengan setengah, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Kenapa bisa disebut PLSP, Bu? Karena 2 min X sama dengan setengah, tandanya, lihat di sini, tandanya yaitu sama dengan. Oke, dia memenuhi satu syarat. Yang kedua adalah variabelnya bernilai 1.
Oke, di sini nilainya adalah 1, X-nya. Yang ketiga adalah pangkatnya harus berpangkat 1, variabelnya. Di sini pangkatnya 1. Oke, lanjut ke soal nomor 3. 2x kuadrat ditambah 2 sampai dengan 1, yaitu bukan PLSP dan bukan PTLSP. Jadi, kenapa tidak? Oke, satu-satu dulu. PLSP. PLSP itu harus ditandai dengan sama dengan. Oke, dia memenuhi satu syarat. Yang kedua, dia variabelnya harus bernilai 1. Sedangkan di sini variabelnya bernilai 2. Berarti dia tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, pangkatnya, variabel pangkatnya harus 1. Sedangkan di sini X-nya adalah 2. X kuadrat. Berarti dia bukan PLSP. Dia tidak memenuhi syarat. Yang PTLSP ini adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Harus ditandai dengan ketaksamaan. Simbolnya apa saja? Tadi ada 4. Yang pertama kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Di sini tidak memenuhi dia. Terus lanjut, variabelnya juga harus bernilai 1. Di sini 2, berarti dia tidak memenuhi. Pangkatnya juga begitu, berarti dia bukan PTLSP. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu X min 4 kurang dari 3. Disebut dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Kenapa bisa, Bu? Oke, pertama kita lihat tandanya. Tandanya di sini ada kurang dari. Kurang dari berarti itu ketaksamaan ya. Oke, dia memenuhi satu syarat. Yang kedua, variabelnya adalah bernilai 1. Oke, di sini nilainya 1. Yang ketiga, yaitu pangkat variabelnya adalah 1. Nah, oke, di sini pangkatnya 1 ya. Dia bukan X kuadrat, bukan X pangkat 3, bukan X pangkat 4. Lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah Z pangkat 3 ditambah 5 lebih besar dari sama dengan 0. Bukan PLSP dan bukan PTLSP. Oke. Di sini, kenapa bukan PLSP? Yang pertama, dia tidak sama dengan 0. Di sini tandanya lebih besar dari sama dengan. Yang kedua, variabelnya bernilai 1. Oke, di sini memenuhi. Yang ketiga, pangkatnya adalah 1. Nah, di sini adalah pangkatnya 3. Jadi, tidak memenuhi pertidaksamaan linear variabel. Kalau PTLSP-nya, di sini tandanya kesamaan. Oke, ini benar. Tandanya, nilai variabelnya 1 benar, tetapi syarat ketiga dia salah. Kenapa salah? Karena di sini variabelnya pangkatnya adalah 3, bukan 1. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Cukup jelas? Jelas. Oke, cukup jelas. Oke, silakan untuk semua siswa menghidupkan kameranya, karena Ibu mau untuk dokumentasi. Mau Ibu SS. Sudah? Ini ada 2 slide. Slide pertama, silakan siap-siap. 1, 2, 3. Oke, Ibu simpen dulu. Lanjut yang kedua. Yang kedua, silakan hidupkan kameranya. 1, 2, 3. Ibu tutup. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.